Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ai Amelia dari kelas 12 MIPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan jasa. Selamat menonton. Nah, apa itu perusahaan jasa? Nah, dilihat dari segi pengertiannya secara ekonomis, perusahaan itu merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari beberapa orang atau selaku pendiri yang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba. Jadi, perusahaan jasa itu adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya di bidang jasa. Lalu, apa aja sih ciri-ciri perusahaan jasa? Nah, cirinya itu usahanya terus-menerus, secara terang-terangan atau mempunyai izin usaha, dan yang dihasilkannya itu adalah berupa jasa. Nah, objek kegiatan akuntansi adalah transaksi keuangan, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi dan mengubah posisi keuangan perusahaan. Nah, contoh dari transaksi keuangan itu adalah pembelian barang dagang, penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, dan penerimaan piutang, dan sebagainya. Nah, lalu proses kegiatan akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi. Nah, setiap transaksi keuangan yang terjadi itu dicatat secara kronologis dan sistematis selama suatu periode tertentu dalam suatu buku yang disebut dengan jurnal. Lalu yang kedua itu penggolongan transaksi. Nah, transaksi yang sudah dicatat kemudian digolongkan menurut jenisnya masing-masing. Misalnya, pembelian barang itu dimasukkan dalam golongan pembelian dan penjualan barang itu dimasukkan ke dalam golongan penjualan. Lalu yang ketiga itu pengikhtisaran transaksi. Nah, transaksi yang sudah digolongkan secara berkala diringkas pada suatu daftar tersendiri. Nah, daftar itu dapat berupa neraca saldo ataupun neraca lajur. Nah, yang keempat itu pelaporan. Pada jangka waktu tertentu, transaksi yang sudah diringkas dilaporkan dalam bentuk laporan akuntansi yang disebut dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, lalu yang terakhir itu penafsiran. Nah, laporan keuangan ini dapat dipakai sebagai alat yang sangat penting untuk menilai, mengukur, atau menafsir apa yang telah terjadi di masa lampau, dan untuk menafsirkan kemungkinan apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, hasil dari penafsiran itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil berbagai keputusan yang diperlukan. Adanya kegiatan penafsiran ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi tidak hanya berhenti pada perubahan laporan saja. Lalu yang berikutnya itu bidang-bidang akuntansi. Nah, sesuai dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, akuntansi juga mempunyai bidang-bidang khusus atau spesialisasi sebagai hasil dari perkembangannya. Nah, yang pertama itu akuntansi umum atau akuntansi keuangan. Nah, akuntansi ini yaitu akuntansi yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan, terutama yang bertujuan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Lalu yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan untuk meneliti kebenaran data-data tersebut dan nilai kelayakan data tersebut. Nah, yang ketiga, itu ada akuntansi manajemen. Nah, akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang menitik beratkan pada informasi untuk pihak-pihak di dalam perusahaan. Beberapa kegunaan dari akuntansi manajemen adalah untuk mengendalikan perusahaan, memonitor arus kas, menilai alternatif dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Nah, lalu yang keempat itu akuntansi biaya. Nah, akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang menekankan pada penerapan dan pengawasan biaya, terutama berhubungan dengan biaya produksi dari suatu barang. Nah, akuntansi biaya tidak semata-mata mencatat bagaimana mencatat biaya-biaya dari suatu barang, tetapi juga meliputi pengawasan dan analisa biaya. Yang kelima itu akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan memberikan data tentang perpajakan dan memberikan bantuan untuk perhitungan-perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Nah, yang keenam itu akuntansi anggaran.
Nah, akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisa dan pengawasannya. Nah, yang terakhir itu akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di dalam badan-badan pemerintah. Dan tujuannya untuk memberikan informasi kepada pimpinan pemerintah mengenai keadaan keuangan negara, sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Lalu berikutnya, secara garis besar, akuntan itu digolongkan menjadi akuntan publik, akuntan swasta, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Nah, lalu berikutnya, pemakai informasi akuntansi. Nah, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi atau pemakai jasa akuntansi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu pihak intern, yaitu manajer. Nah, informasi akuntansi dapat digunakan oleh pimpinan atau manajemen sebagai bahan analisa dan interpretasi atas hasil usaha yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, lalu yang kedua itu pihak ekstern. Nah, kalau pihak eksternal ini ada pemilik, dan calon pemilik ini sangat memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan dalam jangka untuk memperoleh keuntungan. Nah, lalu yang kedua itu investor. Nah, investor ini untuk keamanan pelaksanaan investasinya. Investor itu harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, investor sangat memerlukan informasi akuntansi. Nah, yang ketiga itu kreditor. Nah, para kreditor atau bank sebelum memberikan pinjaman sangat memerlukan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan penetapan kredit. Nah, yang keempat itu pemerintah. Nah, informasi akuntansi digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir itu karyawan atau pegawai. Nah, informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengetahui posisi keuangan serta stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal ini penting karena menyangkut terjaminnya tingkat hidup dan masa depan pegawai. Lalu berikutnya, bentuk persamaan akuntansi. Nah, dalam setiap perusahaan, jumlah kekayaan yang dimiliki besarnya selalu sama dengan jumlah hak atas kekayaan. Nah, kesamaan tersebut biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut persamaan akuntansi, yaitu kekayaan sama dengan hak atas kekayaan. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut aktiva atau aset, sedangkan hak atas kekayaan disebut pasiva. Jadi, aktiva sama dengan pasiva. Hak atas kekayaan perusahaan mungkin berasal dari investasi pemiliknya dan mungkin pula berasal dari pinjaman pihak ketiga. Investasi dari pemilik disebut ekuitas, sedangkan pinjaman dari pihak ketiga disebut liabilitas. Sehingga persamaan akuntansi tersebut menjadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Lalu yang berikutnya, pencatatan transaksi keuangan dalam persamaan akuntansi. Nah, dilihat dari segi pihak yang melakukan transaksi keuangan dapat dibedakan ke dalam yang pertama, transaksi eksternal. Nah, yaitu transaksi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Misalnya, pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, penerimaan pelunasan piutang, dan pembayaran utang. Lalu yang kedua, transaksi internal, yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak di luar perusahaan. Misalnya, pemakai perlengkapan kantor, pembebanan penyusutan, dan pembentukan dana kas kecil. Nah, lalu yang berikutnya, dilihat dari segi sumber yang mengakibatkan perubahan modal, transaksi keuangan dapat dibedakan dalam yang pertama, transaksi modal. Nah, yaitu transaksi yang menyebabkan perubahan modal yang diakibatkan karena transaksi perusahaan dengan pemilik perusahaan. Misalnya, pemasukan uang oleh pemilik ke dalam perusahaan. Lalu, pengambilan kekayaan perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Nah, berikutnya penempatan saham atau dalam perseroan terbatas. Dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu transaksi usaha, yaitu transaksi yang pada akhirnya menyebabkan perubahan modal yang diakibatkan karena pendapatan dan biaya atau transaksi yang berhubungan dengan usaha perusahaan untuk memperoleh laba.
Misalnya, memperoleh pendapatan jasa, penjualan barang dagang, membayar gaji karyawan, membayar biaya listrik, pemakaian perlengkapan, memperhitungkan beban penyusutan, dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, apa aja sih siklus akuntansi perusahaan jasa? Nah, yang pertama itu transaksi. Nah, transaksi itu sendiri merupakan kejadian-kejadian ekonomi dari aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dalam periode tertentu. Nah, yang kedua itu jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, lalu yang ketiga itu buku besar. Nah, buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Nah, akun-akun yang tadi sudah ada di jurnal umum, kita posting ke buku besar gitu. Lalu yang berikutnya itu neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan di kredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang atau belum. Nah, apabila perkiraan-perkiraan buku besar telah di debit dan di kredit untuk setiap transaksi selama satu periode akuntansi, besarnya saldo sudah tampak. Jadi, jumlah saldo-saldo debit akan sama dengan jumlah saldo-saldo yang ada di kredit. Nah, untuk itu, secara berkala dibuat daftar yang disebut neraca saldo. Penyusunan neraca saldo pada akhir suatu periode akuntansi merupakan tahap pengikhtisaran atau ringkasan. Nah, yang kelima, jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu anggaran mengenai kebenaran jumlah-jumlah dalam neraca saldo. Tidak berlaku untuk semua perkiraan. Ada beberapa perkiraan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu penyebabnya ialah belum dibuatnya dokumen pada akhir periode sehingga transaksi belum dicatat. Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Lalu, transaksi yang sudah dicatat tetapi saldonya perlu dikoreksi. Nah, berikutnya kertas kerja. Nah, kertas kerja adalah kertas yang berkolom atau neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Nah, penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. Nah, di samping itu, kertas kerja juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyesuaian daftar secara logis. Nah, berikutnya itu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Nah, lalu berikutnya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan atau pebisnis untuk mengetahui proyeksi atau gambaran terkait penurunan maupun peningkatan aktiva bersih pada periode atau siklus akuntansi tersebut. Nah, berikutnya itu adalah neraca. Nah, neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Nah, lalu berikutnya, jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan pada sebuah perusahaan, yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode. Berikutnya, neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo setelah penutup adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Berikutnya, jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Nah, lalu yang berikutnya itu analisis transaksi. Nah, di dalam akuntansi perusahaan jasa itu terdapat akun-akun harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, akun yang termasuk ke dalam harta itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan sebagainya.
Lalu yang termasuk ke dalam utang itu ada utang usaha, utang bank, utang gaji, utang bunga, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Nah, yang terdapat ke dalam akun modal itu ada modal dan Thrive. Yang termasuk ke dalam akun pendapatan itu ada pendapatan usaha, pendapatan bunga, dan sebagainya. Nah, yang termasuk ke dalam akun beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban telepon, beban iklan, beban air, dan sebagainya. Nah, untuk akun harta, jika bertambah, maka ia ada di posisi debit. Dan jika berkurang, maka ia akan ada di posisi kredit. Nah, untuk utang, itu kalau bertambah ada di kredit. Sementara kalau berkurang, itu ada di debit. Untuk modal, itu sama seperti utang, kalau bertambah itu ada di kredit dan berkurang ada di debit. Pendapatan juga sama seperti utang dan modal, kalau bertambah itu ada di kredit dan kalau berkurang itu ada di debit. Nah, untuk akun beban ini kalau bertambah ada di debit dan kalau berkurang ada di kredit. Nah, untuk menghafalnya, untuk akun yang ada di ujung, yaitu harta dan beban, kalau bertambah itu ada di posisi debit. Sementara kalau berkurang itu ada di kredit. Nah, untuk akun selain harta dan beban, itu kalau bertambah ada di kredit, sementara kalau berkurang itu ada di debit. Nah, contoh soal dan analisis. Nah, soal yang pertama. Pada 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Nah, kita analisis. Nah, kalau si perusahaan itu kan menerima modal berupa kas 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Nah, berarti ini terdapat kas bertambah sebanyak 20.890.000, peralatan bertambah sebesar 34.810.000 dan si kas sama peralatan ini masuknya ke modal. Modalnya juga akan bertambah sebanyak 55.700.000. Nah, kalau kas bertambah itu ada di posisi debit, peralatan bertambah posisi debit, dan modal bertambah itu ada di posisi kredit. Nah, yang kedua itu pada 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050.000. Nah, peralatan berarti peralatannya bertambah sebanyak 3.050.000. Nah, karena ini dibelinya secara kredit, maka akan mengakibatkan utang. Si perusahaan itu akan utang. Nah, utang bertambah sebesar 3.050.000. Kalau utang bertambah itu ada di posisi kredit. Ini bertambah ya. Nah, berikutnya pada 5 September membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.820.000. Nah, perlengkapannya akan bertambah kan? Berarti perlengkapan bertambah sebesar 1.820.000. Nah, ini membelinya secara tunai, maka memakai uang kas. Nah, berarti si kasnya berkurang sebesar 1.820.000. Nah, kalau perlengkapan bertambah itu ada di debit, dan kalau kas berkurang itu ada di kredit. Nah, lalu pada tanggal 10 September menerima pendapatan jasa atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Nah, berarti si perusahaan itu sudah menyelesaikan suatu pekerjaan dan diberikan jasa sebesar 20 juta. Maka si pendapatan ini akan mempengaruhi kas, jadi si kasnya itu akan bertambah sebesar 20 juta dan tadi menerima pendapatan atas jasa yang diberikan, berarti pendapatannya juga bertambah sebesar 20 juta. Nah, kas bertambah ada di debit dan pendapatan bertambah ada di kredit. Nah, lalu berikutnya pada tanggal 11 September membayar sewa bulan September 2019 sebesar 13.790.000. Nah, membayar sewa berarti ini masuknya ke beban sewa sebesar 13.790.000. Nah, karena membayar berarti menggunakan uang kas. Nah, si uang kasnya itu berkurang sebesar 13.790.000. Nah, beban bertambah itu ada di debit dan kas berkurang itu ada di posisi kredit. Nah, berikutnya pada tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Nah, ini berarti si beban utilitasnya itu bertambah sebesar 10.050.000. Nah, karena membayar beban berarti menggunakan uang kas. Nah, si kasnya itu akan berkurang sebesar 10.050.000. Nah, kalau beban bertambah itu ada di posisi debit dan kalau kas berkurang itu ada di posisi kredit. Lalu tanggal berikutnya, 15 September, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Nah, ini menerima pendapatan, berarti masuknya ke akun kas sebesar
4.800.000. Kasnya bertambah karena menerima pendapatan. Nah, tapi di sini menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Berarti menerima uang dulu, tapi pekerjaannya belum dilakukan. Berarti itu disebut pendapatan diterima di muka. Nah, berarti pendapatannya juga bertambah sebesar 4.800.000. Nah, kalau kas bertambah di debit, kalau pendapatan bertambah di kredit. Nah, lalu tanggal berikutnya, 19 September, menyelesaikan jasa GoID tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Nah, di sini tercantum bahwa belum menerima pembayaran, berarti termasuk ke dalam piutang. Piutangnya bertambah sebesar 21.900.000. Nah, karena di sini juga telah menyelesaikan jasa, berarti masuknya ke dalam pendapatan. Pendapatannya bertambah sebesar 21.900.000. Nah, piutang bertambah ada di debit dan pendapatan bertambah ada di kredit. Nah, lalu tanggal berikutnya, 22 September, Tuan Taehyung mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Nah, berarti ini Five-nya bertambah sebesar 2.500.000. Nah, karena Tuan Taehyung sudah mengambil uangnya, berarti ini akan mempengaruhi ke kas. Kasnya akan berkurang sebesar 2.500.000. Nah, kalau Five bertambah itu ada di posisi debit, dan kalau kas berkurang itu ada di posisi kredit. Nah, lalu tanggal berikutnya, 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 29.550.000. Nah, karena di sini telah menerima pendapatan jasa, berarti masuknya ke dalam kas. Kasnya bertambah sebesar 29.550.000. Nah, dan juga pendapatannya bertambah sebesar 29.550.000. Kas bertambah ada di posisi debit dan pendapatan bertambah ada di posisi kredit. Nah, lalu berikutnya, tanggal 25 September, membayar beban-beban lain sebesar 2.260.000. Nah, berarti ini beban-beban lainnya bertambah sebesar 2.260.000. Nah, karena ini membayar beban, berarti menggunakan uang kas. Nah, berarti uang kasnya akan berkurang sebesar 2.260.000. Nah, kalau beban bertambah itu ada di posisi debit, dan kalau kas berkurang itu ada di posisi kredit. Nah, lalu yang tanggal terakhir itu 27 September membayar gaji pegawai sebesar 38.210.000. Nah, berarti ini karena ada membayar gaji, berarti masuk ke dalam beban gaji. Bertambah sebesar 38.210.000. Nah, karena membayar gaji, kan berarti menggunakan uang kas. Nah, berarti kasnya itu akan berkurang sebesar 38.210.000. Nah, beban bertambah ada di debit dan kas berkurang ada di kredit. Nah, setelah semua soal-soalnya kita analisis, maka langkah selanjutnya kita harus memindahkan akun-akun yang sudah kita analisis ini ke dalam jurnal umum. Ini tanggal 1 September, ada kas peralatan modal. Nah, kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 1, nama akunnya kita pindahkan semua kas peralatan modal. Nah, untuk posisi saldonya kita sesuaikan seperti yang sudah kita analisis tadi. Kalau saldo yang ada di debit, maka kita tulis di debit, dan saldo yang ada di kredit, kita tulis di kredit. Nah, untuk penulisan akunnya, kita harus mendahulukan akun yang ada di posisi debit. Nah, untuk akun yang ada di posisi kredit, ini ditulisnya harus sedikit menjorok. Nah, maka berikutnya, tanggal 4, ini ada peralatan dan utang. Dengan posisinya, peralatan di debit dan utang ada di kredit. Kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 4, peralatan, utang. Nah, untuk utang ini kan ada di posisi kredit. Ini harus agak menjorok. Ini untuk saldo-saldonya kita sesuaikan seperti yang sudah kita analisis tadi. Nah, tanggal berikutnya, tanggal 5, ini ada perlengkapan dan kas. Perlengkapan di debit, kas ada di kredit. Kita pindahkan perlengkapan kas. Untuk saldonya kita sesuaikan perlengkapan debit, kas, kredit. Tanggal berikutnya, tanggal 10, kas pendapatan. Kas ada di debit dan pendapatan ada di kredit. Kita pindahkan. Tanggal 10, kas ada di debit dan pendapatan ada di kredit. Nah, ini semua tinggal kita pindah-pindahkan ke dalam jurnal umum. Untuk penulisan debit dan kreditnya, tinggal kita sesuaikan seperti yang sudah kita analisis. Nah, kalau udah semua kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, jangan lupa untuk akun yang berada di posisi debit itu harus didahulukan. Dan akun yang berada di posisi kredit itu kita tulis di akhir dan agak menjorok. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya kita harus memposting akun-akun ini ke dalam buku besar. Caranya, kita harus posting satu persatu. Tanggal 1 itu ada kas. Kas posisinya ada di debit sebesar 20.891 dan ada di jurnal umum halaman 1. Nah, kita pindahkan ke dalam buku besar yang nama akunnya kas. Kita cari buku besar nama akun kas. Nah, tanggal 1 dengan keterangannya, kasnya tadi digunakan sebagai modal awal.
Nah, refnya tadi jurnal umum halaman 1. Nah, posisinya ada di debit. Nah, maka saldonya juga ada di posisi debit. Nah, jangan lupa kita lihat ini kode akunnya. Kode akunnya 101. Nah, tinggal kita pindahkan ke dalam sini. 101. Nah, ini tandanya kalau misalkan ini sudah ada nomor kodenya, berarti ini sudah kita posting. Nah, lalu berikutnya peralatan. Ada di posisi debit, jurnal umum halaman 1. Kita cari peralatan, nama akun peralatan, tanggal 1, keterangannya sebagai modal peralatan. Refnya jurnal umum halaman 1, posisinya ada di debit, nah saldonya juga ada di debit. Nah, jangan lupa kita lihat kode akunnya 104. Nah, kita posting ke dalam jurnal umum kodenya 104. Nah, ini tuh biar menandakan bahwa akun ini sudah kita posting ke dalam buku besar. Nah, akun berikutnya itu modal. Modal jurnal umum halaman 1 ada di posisi kredit. Kita cari modal. Ini modal. Tanggal 1, keterangannya sebagai modal awal, refnya jurnal umum halaman 1. Nah, posisinya ada di kredit. Nah, maka saldo di sininya juga ada di kredit. Nah, ini jangan lupa kode akunnya 301. Nah, kita harus posting ke dalam jurnal umum 301. Ini. Nah, tanggal berikutnya peralatan. Peralatan ada di posisi debit jurnal umum halaman 1. Nah, kita cari ini peralatan tanggal 4 dengan keterangannya membeli peralatan, refnya jurnal umum halaman 1, posisinya ada di debit. Nah, kalau ini posisinya sama-sama di debit, maka ditambahkan, di saldonya ini ditambahkan 34.810.000 ditambah 3.050.000. Nah, hasilnya 37.860.000 ada di posisi debit. Ini kode akunnya 104. Nah, kita posting ke dalam jurnal umum 104. Nah, lalu berikutnya utang. Utang ada di posisi kredit, jurnal umum halaman 1. Nih, tanggal 4. Keterangannya sebagai membeli peralatan. Refnya jurnal umum halaman 1, posisinya ada di kredit. Nah, saldonya juga ada di kredit. Kode akunnya 201. Nah, kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Kita posting 201. Nah, berikutnya tanggal 5, perlengkapan. Perlengkapan posisinya ada di debit, jurnal umum halaman 1. Nah, kita pindahkan. Nama akunnya perlengkapan, tanggal 5, keterangannya untuk membeli perlengkapan. Keterangannya untuk membeli perlengkapan. Refnya jurnal umum halaman 1, posisinya ada di debit, nah saldonya juga ada di debit. Ini kodenya 103, kita posting ke dalam jurnal umum 103. Nah, berikutnya kas. Kas posisinya ada di kredit, jurnal umum halaman 1. Nah, kita pindahkan, kita posting tanggal 5, keterangannya untuk membeli perlengkapan, jurnal umum halaman 1, posisinya ada di kredit. Nah, karena ini posisinya beda, maka kita harus kurangkan. Dan hasilnya segini. Karena hasilnya masih besar saldo yang berada di debit, maka kita tulisnya juga di debit. Nah, ini kode akunnya 101, kita posting ke dalam jurnal umum 101. Nah, berikutnya kas. Kas berada di posisi debit. Kita pindahkan. Tanggal 10, keterangannya menerima pendapatan, jurnal umum halaman 1, posisinya ada di debit. Nah, saldo sebelumnya ada di posisi debit sebesar 19.070.000. Nah, kita tambahkan dengan 20 juta. Karena kenapa ditambahkan? Karena posisinya sama-sama ada di debit. Nah, setelah kita tambahkan hasilnya 39.070.000. Berikutnya, pendapatan jasa. Posisinya ada di kredit, jurnal umum halaman 1. Kita tambahkan tanggal 10, keterangannya menerima pendapatan, jurnal umum halaman 1. Posisinya ada di kredit. Nah, maka di saldonya juga ada di posisi kredit. Ini kodenya 401. Nah, kita posting ke dalam jurnal umum 401. Nah, ini semuanya tinggal kita posting satu persatu pada buku besar. Buku besar dengan nama akunnya disesuaikan. Jangan lupa, kalau kita udah posting ke dalam buku besar, nomor akun atau kode akunnya harus kita posting ke dalam jurnal umum. Ini tuh menandakan kalau akun-akun yang ada di jurnal umum ini kita udah posting ke dalam buku besar. Nah, kalau sudah semuanya kita posting, maka hasilnya akan jadi seperti ini.
Nah, setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya kita harus membuat neraca saldo. Caranya, kita tinggal memasukkan akun-akun yang ada di buku besar tadi. Kita masukkan, pertama itu ada kas. Kas sebesar 6.610.000. Nah, kita masukkan kas berada di posisi debit sebesar 6.610.000. Nah, nomor akunnya jangan lupa, tadi kas nomor akunnya 101. Nah, berikutnya piutang. Piutang ini posisinya ada di debit 21.900. Nah, ini untuk yang ini belum ya. Ini nanti. Ini sampai sini dulu, sampai jurnal umum. Posisinya ada di 21.900. Kode akunnya 102. Nah, kita tinggal pindahkan 102 piutang. Saldonya ada di debit sebesar 21.900. Nah, berikutnya perlengkapan. Kode akunnya 103. Posisinya ada di debit sebesar 1.820.000. Nah, kita masukkan perlengkapan 1.820.000, posisinya ada di debit. Nah, berikutnya peralatan sebesar 37.860.000, posisinya ada di debit. Kode akunnya 104. Kita masukkan 104 peralatan, posisinya ada di debit 37.860.000. Nah, berikutnya utang usaha. Utang usaha, kode akunnya 201. Posisinya ada di kredit sebesar 3.050.000. Kita masukkan utang 201, posisinya ada di kredit. Nah, lalu berikutnya kita tinggal masukkan saldo terakhir dari akun-akun yang sudah kita masukkan tadi dari jurnal umum ke buku besar. Kita tinggal lihat saldo terakhirnya berapa dan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, setelah semuanya kita posting ke dalam neraca saldo, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jangan lupa kita harus jumlahkan antara debit dan kreditnya. Nah, saldonya ini antara debit dan kredit harus seimbang. Nah, kalau belum seimbang berarti ini masih ada kesalahan. Nah, selanjutnya setelah neraca saldo, nah kita harus membuat jurnal penyesuaian. Keterangannya, sisa perlengkapan per 30 September sebesar 30.000. Nah, kita lihat tadi perlengkapan tadinya ada 1.820.000. Nah, tapi di sini tinggal tersisa 300.000. Nah, berarti ini masuknya ke dalam beban perlengkapan. Bebannya sudah terpakai sebesar 1.520.000. Tinggal kita kurangkan 1.820.000 dikurangi 300.000, maka hasilnya segini. Nah, maka beban perlengkapannya bertambah, ada di posisi debit, dan perlengkapannya berkurang. Perlengkapannya berkurang ada di posisi kredit. Nah, berikutnya, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar 2.310.000. Nah, karena pendapatan diterima tapi belum ditagih, berarti ini masuknya piutang usaha. Nah, piutangnya sebesar 2.310.000. Nah, saldo yang ada di kreditnya ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa, pendapatannya bertambah, maka ada di posisi kredit. Nah, berikutnya, penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500.000. Nah, kita lihat ini peralatan 37.860.000. Penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000. Nah, maka di sininya beban penyusutan peralatan ada di posisi debit sebesar 1.500.000. Nah, untuk akun yang ada di posisi kreditnya ini akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 ada di posisi kredit. Berikutnya, akruan gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar 470 juta. Nah, karena ini gaji yang belum dibayar berarti masuknya ke dalam beban gaji. Beban gaji, bebannya bertambah ada di posisi debit, dan karena ini belum dibayar berarti masuknya ke dalam utang. Utang bertambah itu ada di posisi kredit. Nah, berikutnya, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikannya hanya sebesar 1 juta. Nah, berarti ini pendapatan diterima di muka ada di posisi debit sebesar 1 juta. Nah, untuk akun yang ada di posisi kreditnya ini pendapatan jasa ada di posisi kredit. Nah, kita harus jumlahkan saldo antara debit dan kredit ini harus seimbang. Kalau belum seimbang berarti ini masih ada kesalahan. Nah, berikutnya
Karena ini merupakan jurnal, maka harus diposting ke buku besar. Akun pertama, beban perlengkapan berada di posisi debit. Nah, kita cari di buku besar, beban perlengkapan. Nih, pada tanggal 30, keterangannya penyesuaian, refnya AJP. Nah, teman-teman boleh menggunakan apa aja, tapi di sini saya menggunakan AJP, berada di posisi debit. Nah, di saldonya juga, maka akan berada di posisi debit. Selanjutnya, perlengkapan. Perlengkapan ada di posisi kredit. Nah, kita cari perlengkapan. Perlengkapan, tanggal 30, keterangannya penyesuaian, refnya AJP berada di posisi kredit. Nah, karena ininya berbeda, maka harus dikurangkan. Nah, lalu yang berikutnya, piutang usaha berada di posisi debit. Nah, kita cari piutang. Piutang pada tanggal 30, keterangannya penyesuaian, refnya AJP berada di posisi debit. Nah, karena ini sama, maka harus ditambahkan. Nah, lalu yang berikutnya, pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada di posisi kredit. Nah, kita cari pendapatan tanggal 30, keterangannya penyesuaian, refnya AJP berada di posisi kredit. Nah, karena ini sama, maka kita tinggal tambahkan. Nah, lalu yang berikutnya, beban penyusutan peralatan berada di posisi debit. Nah, kita cari beban penyusutan peralatan tanggal 30, keterangannya penyesuaian berada di posisi debit. Nah, saldonya juga ada di posisi debit. Nah, lalu yang berikutnya, akumulasi penyusutan peralatan berada di posisi kredit. Kita cari akumulasi tanggal 30, keterangannya penyesuaian, refnya AJP berada di posisi kredit. Nah, saldonya juga akan ada berada di posisi kredit. Nah, lalu yang berikutnya, beban gaji berada di posisi debit sebesar 475.000. Kita cari beban gaji. Nah, tanggal 30, keterangannya penyesuaian, refnya AJP berada di posisi debit. Nah, karena ini sama-sama di debit, maka saldonya harus ditambahkan. Lalu yang berikutnya, utang gaji berada di posisi kredit. Kita cari utang. Utang gaji tanggal 30, keterangannya penyesuaian, ref AJP berada di posisi kredit. Nah, maka saldonya juga ada di posisi kredit. Lalu pendapatan diterima di muka berada di posisi debit. Kita cari. Pendapatan diterima di muka tanggal 30, keterangannya penyesuaian, ref AJP berada di posisi debit. Nah, karena ini berbeda, maka harus dikurangkan. Lalu berikutnya, pendapatan jasa berada di posisi kredit. Kita cari. Pendapatan pada tanggal 30, refnya AJP berada di posisi kredit. Nah, karena semuanya ada di kredit, maka ini ditambahkan. Setelah semua selesai diposting ke buku besar, nah langkah selanjutnya kita akan membuat kertas kerja. Caranya, kita tinggal memasukkan nama-nama akun yang ada di neraca saldo. Dari kas, piutang, perlengkapan, sampai ke beban-beban lain, ini kita pindahkan ke dalam kertas kerja. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kita pindahkan sampai ke ini beban-beban lain. Nah, lalu untuk saldo-saldonya, kita tinggal sesuaikan yang ada di debit dan di kredit, kita tinggal pindahkan ke dalam kertas kerja. Kita tinggal pindahkan, disesuaikan sama saldo yang ada di neraca saldo tadi, dan jangan lupa di jumlah. Nah, jumlah ini harus seimbang. Nah, lalu kita juga akan memindahkan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Dari beban perlengkapan, piutang usaha, sampai ke pendapatan jasa, kita akan pindahkan ke dalam kertas kerja. Namun, perlengkapan kan udah ada ya tadi di neraca saldo. Nah, jadi ini tidak perlu ditulis ulang nama akunnya. Kita tinggal menuliskan nama akun yang belum ada di neraca saldo. Seperti beban perlengkapan kan belum ada di neraca saldo. Nah, maka ini kita harus tulis ulang. Kita tinggal tulis ulang di kertas kerja. Seperti beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Kita harus tulis. Nah, untuk saldo-saldonya tinggal disesuaikan sama yang ada di jurnal penyesuaian tadi, antara debit dan kreditnya. Dan jangan lupa harus dijumlah. Nah, jumlah ini harus seimbang.
Nah, untuk neraca saldo setelah penyelesaian, ini tinggal menambahkan atau mengurangkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau saldonya ada di antara debit dan debit atau kredit dan kredit, jadi itu harus dijumlahkan. Nah, kalau si saldonya itu ada di antara debit dan kredit, maka itu harus dikurangkan. Seperti ini, 6.610.000. Nah, ini kan tidak ada di sininya, maka tinggal tulis ulang aja di sini. Nah, kalau yang piutang, ini kan di neraca saldo ada di debit, di ayat jurnal penyesuaian juga ada di debit. Nah, maka ini harus ditambahkan sehingga di neraca saldo setelah penyesuaiannya menjadi 24.210.000. Nah, untuk yang perlengkapan, di neraca saldonya ada di posisi debit dan di ayat jurnal penyesuaiannya ada di posisi kredit. Nah, ini harus dikurangi sehingga di neraca saldo setelah penyesuaiannya menjadi 300.000. Nah, untuk yang peralatan, ini di neraca saldonya ada di debit, di ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka tinggal tulis ulang. Begitu, lakukan seperti itu sampai ke beban penyusutan peralatan. Nah, dan jangan lupa harus dijumlah. Nah, jumlahnya ini harus seimbang. Nah, lalu berikutnya, laba atau rugi. Nah, caranya kita tinggal lihat nomor akun yang depannya itu 4 dan 5 atau pendapatan dan beban. Ini nomor 4, pendapatan, kita tulis untuk debit dan kreditnya sesuaikan, dan beban sewa, beban utilitas, beban gaji, kita tulis debit dan kreditnya disesuaikan. Nah, kalau sudah, jangan lupa dijumlah. Nah, kalau ini jumlahnya pasti gak akan sama. Karena apa? Karena ini akan menentukan bahwa si perusahaan itu laba atau rugi. Kalau misalkan kurangnya itu ada di sebelah debit, maka si perusahaan itu akan mengalami laba. Tapi kalau kurangnya di sebelah kredit, maka si perusahaan itu mengalami rugi. Nah, di sebelah debit ini sejumlah 67.805.000, tapi di sebelah kredit sebanyak 74.760.000. Nah, berarti dari 67.805.000 ke 74.760.000 itu kurangnya 6.955.000 di sebelah debit. Nah, maka kita harus jumlahkan sehingga hasilnya nanti akan sama. Berikutnya itu neraca. Nah, neraca itu kita tinggal lihat saldo-saldo dari nomor akun yang depannya 1, 2, dan 3 atau harta, utang, dan modal. Nah, kita lihatnya di mana? Kita lihatnya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk debit dan kreditnya tinggal disesuaikan dari nomor akun 1, 2, dan 3. Nah, kalau udah jangan lupa dijumlah. Nah, ini juga pasti tidak akan sama jumlahnya. Maka kita harus tambahkan sehingga nanti saldonya akan sama. Nah, kalau kertas kerja sudah selesai, berikutnya kita akan ke laporan laba atau rugi. Untuk mengetahui si perusahaan itu laba atau rugi, rumusnya pendapatan dikurangi beban. Nah, kita cari pendapatan apa aja yang ada di perusahaan itu. Kita cari di sini. Kita cari, ini pendapatan jasa, 74.760.000. Kita pindahkan ke sini. Nah, pendapatan jasa, tadi pendapatannya 74.760.000. Dan bebannya, semua beban kita tambahkan. Beban-beban yang ada di perusahaan, itu tinggal ditambahkan. Dari beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan, kita tambahkan ke dalam, kita tambahkan semuanya. Nah, setelah ditambahkan, kita tinggal kurangkan pendapatan dikurangi jumlah semua beban. Nah, 74.760.000 dikurangi 67.805.000. Nah, hasilnya 6.955.000. Nah, karena di sini hasilnya positif, maka si perusahaan itu mengalami laba. Nah, lalu berikutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan itu rumusnya modal awal ditambah laba dikurangi peripe. Nah, karena tadi si perusahaannya itu mengalami laba, maka ditambah. Tapi kalau misalkan si perusahaannya itu mengalami rugi, maka tinggal dikurangi. Modal awal dikurangi rugi, dikurangi peripe. Nah, kita tinggal masukkan modal awalnya 55.700.000, ditambahin labanya, lalu dikurangin peripe. Nah, hasilnya 55.700.000. Nah, ini sebagai modal akhir. Nah, berikutnya menyusun neraca. Nah, untuk neraca ini dibagi dua, ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva itu semua akun-akun yang termasuk ke dalam harta atau kode akun yang depannya 1. Kita tinggal tambahkan semuanya, kita lihat
dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita cari yang depannya 1. Nah, berarti dari kas sampai ke akumulasi penyusutan peralatan. Kita tinggal pindahkan ke dalam sini. Untuk akumulasi penyusutan peralatan, ini sifatnya mengurangi. Nah, setelah kita tambahkan, maka hasilnya 67.480.000. Kalau pasifa ini utang dan modal, atau yang nomor akunnya 2 dan 3. Nah, kita lihat saldonya di kertas kerja. Utang dan modal. Utang dan modal. Kita lihat. Nah, lalu kita pindahkan. Pendapatan diterima di muka, ini termasuk ke dalam utang ya. Nah, setelah kita tambahkan, maka jumlahnya harus sama. Kalau belum sama, berarti ini masih ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Nah, untuk akun-akun yang harus ditutup itu ada 4, yaitu pendapatan, beban, price, dan laba rugi. Untuk pendapatan sebesar 74.760.000 berada di debit. Nah, untuk akun yang berada di posisi kreditnya, kita memunculkan akun baru yang namanya ikhtisar laba rugi. Di kredit sebesar 74.760.000. Nah, lalu berikutnya kita akan menutup akun beban. Nah, akun yang berada di debitnya itu ikhtisar laba rugi, dan akun yang ada di kreditnya itu semua beban-beban yang ada di perusahaan. Semua bebannya kita tambahkan, nah maka di ikhtisar laba ruginya itu jumlah dari semua bebannya. Nah, lalu berikutnya itu price. Akun yang berada di sebelah debitnya itu berupa modal sebesar 2.500.000 dan yang ada di sebelah kreditnya itu berupa price sebesar 2.500.000 juga. Terakhir, akun yang harus ditutup itu laba rugi. Nah, untuk akun yang berada di debitnya itu ikhtisar laba rugi sebesar 6.955.000 dan akun yang berada di kreditnya itu berupa modal sebesar 6.955.000. Nah, ini kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Nah, karena ini jurnal, maka kita harus posting ke dalam buku besar. Pertama, ini pendapatan usaha. Kita posting sebesar 74.760.000 berada di posisi debit. Kita posting ke dalam buku besar. Nah, pada tanggal 30, keterangannya menutup akun pendapatan, ref-nya JPN, jurnal penutup. Nah, atau boleh yang lain, tapi di sini saya menggunakan ini, berada di posisi debit. Nah, sehingga saldonya nanti akan menjadi 0. Nah, lalu yang berikutnya, ikhtisar laba rugi sebesar 74.760.000 berada di posisi kredit. Kita cari di buku besar yang nama akunnya ikhtisar laba rugi. Pada tanggal 30, keterangannya menutup akun pendapatan. Ref-nya JPN berada di posisi kredit. Nah, maka di saldonya juga akan berada di posisi kredit. Nah, lalu berikutnya, ikhtisar laba rugi lagi berada di posisi debit. Nah, tapi ini menutup akun beban. Nah, kita cari ikhtisar laba rugi tanggal 30. Nah, di sini keterangannya menutup akun beban. Ref-nya JPN berada di posisi debit. Nah, karena ininya gak sama, maka ini harus dikurangkan. Sehingga hasilnya 6.955.000. Karena hasil kurang ini masih besar di kredit, maka kita tulis di kredit. Nah, lalu berikutnya beban sewa. Berada di posisi kredit sebesar 13.790.000. Kita cari nama akun beban sewa. Tanggalnya tanggal 30, keterangannya menutup akun beban. Ref-nya JPN berada di posisi kredit. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya ini akan 0. Nah, lalu yang berikutnya, beban utilitas berada di posisi kredit sebesar 10.050.000. Kita cari beban utilitas. Nah, tanggal 30 menutup akun beban. Ref-nya JPN berada di posisi kredit. Nah, ini juga saldonya akan 0 karena habis 3 dikurangkan. Nah, lalu berikutnya beban gaji. Beban gaji berada di posisi kredit. Nah, kita cari beban gaji. Beban gaji di sini tanggal 30 keterangannya menutup akun beban. Ref-nya JPN berada di posisi kredit. Nah, kalau kita kurangkan, ini juga saldonya akan 0. Nah, lalu berikutnya beban lain. Beban lain berada di posisi kredit. Kita cari beban lain. Nih, beban lain tanggal 30 keterangannya menutup akun beban. Ref JPN berada di posisi kredit. Nah, untuk saldonya ini akan 0. Lalu berikutnya beban perlengkapan sebesar 1.520.000 berada di kredit. Nah, kita cari beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini tanggal 30 menutup akun beban.
Rev JPN berada di posisi kredit. Nah, saldonya juga akan 0 jika dikurangkan. Nah, lalu berikutnya, beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 berada di posisi kredit. Kita cari beban penyusutan peralatan. Tanggal 30, keterangannya menutup akun beban, Rev JPN berada di posisi kredit. Nah, saldonya juga akan 0. Berikutnya, modal. Modal berada di posisi debit sebesar 2.500.000. Kita cari modal. Tanggal 30, keterangannya menutup akun laba rugi Rev JPN berada di posisi kredit. Nah, saldonya kita tinggal tambahkan. Sehingga hasilnya 62.655.000. Lalu berikutnya, Prive 2.500.000. Kita cari. Tanggal 30, keterangannya menutup akun Prive Rev JPN berada di kredit. Nah, ketika dikurangkan saldonya akan menjadi 0. Lalu berikutnya, ikhtisar laba rugi. Ini untuk menutup akun modal berada di posisi debit. Kita cari ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada tanggal 30, keterangannya menutup akun laba rugi. Revnya JPN berada di posisi debit. Nah, sehingga ketika dikurangkan, ini akan 0. Lalu berikutnya, setelah semuanya kita posting ke dalam buku besar, maka langkah selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutup. Nah, caranya kita tinggal melihat di buku besar nama akun-akun yang masih ada saldonya. Seperti ini kas. Kas masih ada saldonya sebesar 6.610.000. Nah, di sini kita tuliskan kas berada di posisi debit sebesar 6.610.000. Nah, lalu akun yang berikutnya yang masih ada saldonya itu piutang. Piutang sebesar 24.210.000 berada di posisi debit. Nah, kita tinggal masukkan piutang berada di posisi debit. Lalu berikutnya, perlengkapan. Perlengkapan masih ada saldonya. Perlengkapan dan peralatan masih ada saldonya berada di posisi debit. Nah, kita tinggal masukkan perlengkapan dan peralatan. Kita tinggal masukkan berada di posisi debit. Lalu berikutnya, akumulasi penyusutan peralatan. Ini masih ada saldonya. Terus utang usaha juga masih ada saldonya. Utang gaji juga masih ada saldonya. Nah, kita tinggal masukkan akun-akun yang tadi ke dalam neraca saldo. Nah, kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutup. Nah, lalu berikutnya, akumulasi penyusutan peralatan. Ini masih ada saldonya. Utang usaha juga masih ada saldonya. Utang gaji juga masih ada saldonya. Nah, ini berada di posisi kredit. Nah, kita masukkan, tuliskan nama akunnya, dan posisinya ada di sebelah kredit. Nah, berikutnya, pendapatan diterima di muka. Masih ada saldonya, modal juga masih ada saldonya, berada di posisi kredit. Nah, kita masukkan. Saldonya ada di posisi kredit. Nah, lalu yang berikutnya. Nah, Prive ini 0, ikhtisar laba rugi juga 0. Nah, maka ini tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis karena sudah 0. Nah, setelah semuanya selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jangan lupa, ini harus dijumlah. Nah, jumlahnya juga harus sama atau seimbang. Nah, lalu berikutnya kita akan membuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, beban dibayar di muka dicatat metode beban. Nah, di mana kita melihatnya? Kita lihatnya di jurnal penyesuaian. Dengan beban dibayar di muka dicatat metode beban. Kita cari. Berarti yang ada di posisi kreditnya itu berupa beban. Nah, di sini ada atau enggak? Nah, di sini enggak ada. Nah, berarti enggak ada. Lalu yang syarat yang kedua, pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Kita cari. Nah, ini ada. Nah, ini pendapatan diterima di muka catat metode pendapatan. Berarti ini harus dibalik. Nah, lalu yang berikutnya, beban yang belum dibayar. Nah, ini berarti masuknya ke dalam utang. Kita cari. Nah, ini beban gaji dan utang gaji ini harus dibalik. Lalu yang terakhir, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini berarti piutang. Kita cari.
Nah, ini berarti utang usaha dan pendapatan jasa ini harus dibalik. Nah, kita tuliskan di jurnal pembalik dengan membalik-balikan akun-akunnya. Yang tadinya ada di posisi debit, maka sekarang ada di posisi kredit. Begitu juga dengan saldonya, kita tinggal membalikin. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan.